Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Kemudian salam dan salawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita semua sebagai orang tua mendambakan agar kita memiliki keturunan anak yang soleh dan soleha. Oleh karenanya, untuk mewujudkan yang seperti ini, maka perlu kiranya kita menemukan ataupun menjadikan sebuah sampel keluarga yang bisa kita jadikan sebagai panutan, yang bisa kita jadikan sebagai contoh dalam bagaimana mewujudkan dalam keluarga kita terdapat keturunan yang baik. Nah, di antara keluarga yang ideal yang bisa kita jadikan sebagai panutan yaitu keluarga yang terdapat pada Nabi Ibrahim alaihissalam, tentang bagaimana beliau mendidik anaknya Nabi Ismail menjadi anak yang soleh. Ya, saya kira kita semua telah menyaksikan dengan mata kepala ataupun di media sosial. Kita lihat anak-anak sekarang yang sudah ikut dalam komunitas geng motor misalnya, yang sudah berani melakukan tindakan anarkis terhadap korbannya. Belum lagi kita menemukan anak-anak yang umur belia, yang masih SD, masih SMP, sudah berani merokok, apakah secara sembunyi-sembunyi ataukah secara terang-terangan. Belum lagi kita melihat di masa pandemi corona seperti ini, anak-anak yang telah kecanduan game online misalnya, kecanduan game offline, itu mereka sudah ketergantungan dengan smartphone mereka, sehingga orang Arab mengatakan qalilul adab, itu kurang adabnya terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan terhadap orang tuanya. Nah, kalau kita jujur, ternyata masalah yang seperti ini salah satu sumbernya yaitu kembali kepada kedua orang tua masing-masing. Ya, kenapa orang tua? Ya, karena orang tua seringkali terjebak kepada dua sikap ekstrim yang bertolak belakang. Misalnya ada orang tua yang terlalu manjakan anaknya, yang terlalu sayang kepada anaknya, lalu kemudian segala fasilitas, segala keinginan seanak itu dipenuhi tanpa melihat apakah anak itu membutuhkan hal tersebut atau tidak. Namun di sisi yang lain, terkadang kita menemukan ada orang tua yang terlalu mengabaikan sang anaknya, yang tidak peduli dengan anaknya, bahkan ada orang tua yang sangat kasar, yang sangat keras dengan anaknya itu. Nah, oleh karenanya, pada kesempatan hari ini kita akan coba melihat bagaimana konsep Nabi Ibrahim alaihissalam dalam membina anaknya menjadi anak yang soleh. Nah, yang pertama bahwa untuk mendapatkan keturunan, untuk mendapatkan anak yang soleh dan soleha, maka yang paling pertama yang mesti berusaha untuk soleh itu adalah orang tuanya. Ya, mengapa orang tua? Karena siap menjadi orang tua berarti siap menjadi panutan buat anak-anaknya. Nah, kita lihat ternyata kunci keberhasilan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mendidik anaknya itu tidak lepas karena keberhasilan beliau mendidik dirinya menjadi orang yang baik. Kita bisa temukan dalilnya dalam surah Al-Mumtahanah ayat keempat. Qad kanat lakum uswatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam itu suri teladan yang baik. Lalu kemudian ketika kita telah menjadi soleh, maka jangan soleh sendirian. Ya, kenapa? Karena terkadang kita melihat ada orang tua yang rajin sholat 5 waktunya tapi tidak pernah mengajak anaknya untuk melaksanakan sholat. Terkadang kita temukan ada orang tua yang fasih baca Qur'annya tetapi tidak pernah mengajarkan anaknya tentang bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik. Terkadang kita menemukan ada orang tua yang selalu mengajak tetangganya, mengajak teman-temannya untuk kepada kebaikan, tapi dia tidak pernah mengajak anaknya untuk taat dalam agama. Nah, hati-hati, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan dalam surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, kemudian yang kedua, untuk mewujudkan anak yang soleh dan soleh dalam keluarga kita, maka kita mesti mencita-citakannya dan bersungguh-sungguh memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara konsep yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam.
Nah, di dalam Al-Quran kita seringkali menemukan beberapa doa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk dirinya dan anak maupun keluarganya. Misalnya dalam surah As-Saffat ayat 100, beliau pernah meminta kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, karuniakanlah hamba anak-anak keturunan yang soleh. Dalam surah Ibrahim ayat 40, Nabi Ibrahim juga pernah berdoa kepada Allah, Rabbi ju'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Artinya, ya Allah, Rabbi ju'alni, jadikanlah hamba, begitupun juga dengan keturunan hamba, muqimas sholat, senantiasa menjaga mendirikan ibadah sholat. Jadi mungkin banyak di antara kita yang baru sekedar mau saja, cuma sekedar mau memiliki anak yang soleh. Namun yang menjadi pertanyaannya ialah bahwa siapa di antara kita yang setiap selesai sholat 5 waktu minimal, kita sisipkan doa-doa terbaik buat anak kita? Siapa di antara kita yang tengah malam bangun melaksanakan sholat tahajud, lalu bermunajat bersungguh-sungguh sambil berderai air mata, minta kepada Allah agar menjadikan anak-anak kita anak yang soleh? Ya, jadi kembali bahwa yang kedua, untuk mendapatkan anak yang saleh maka kita mesti bersungguh-sungguh mintanya kepada Allah. Bukankah Allah Maha mengabulkan doa? Ud'uni astajib lakum, kata Allah, berdoalah kepadaku maka aku akan istijabah doa kalian. Nah, kemudian ketiga, untuk mendapatkan anak yang saleh maka kita mesti konsisten untuk mencari nafkah ataupun rezeki yang halal. Nah, di dalam agama Islam, apa yang masuk di dalam tubuh, apa yang kita konsumsi, keluarga kita, maka itu akan dampaknya itu sangat berpengaruh terhadap keluarga maupun anak kita, dan sangat berpengaruh terhadap akhlak. Nah, oleh karenanya dalam agama Islam, apa yang kita konsumsi, apa yang kita berikan kepada keluarga kita yang halal, maka itu dinilai sebagai sedekah. Ya, Nabi SAW bersabda, Innal muslima idza anfaqa ala ahlihi kanat lahu sedekah. Seorang muslim jika memberikan nafkah yang halal kepada keluarganya, maka itu dinilai sebagai sedekah, maka itu dinilai sebagai pahala. Ya, namun di zaman sekarang ini, untuk mendapatkan rezeki yang halal, nafkah yang halal itu sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang tidak gampang. Oleh karenanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal aminal haram. Kata Nabi, akan datang di satu zaman yang mana manusia itu tidak akan peduli terhadap harta yang ia peroleh, apakah dari sesuatu yang haram ataukah dari sesuatu yang halal. Ya, hati-hati yang sampai kita tergolong orang-orang yang senantiasa mencampur adukan antara yang halal dan yang haram. Ya, kenapa? Dalam sebuah hadis Nabi SAW memberikan peringatan yang keras bahwa la yadkhulul jannah. Kata Nabi, tidak akan masuk surga lahmun nabata minah suhti, daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, dan neraka itu lebih pantas daripada untuknya. Oleh karenanya mudah-mudahan kita semua terhindar dari memakan daripada sesuatu yang haram. Nah, kemudian yang keempat, bahwa untuk mendapatkan keturunan yang soleh maka kita mesti menunjukkan rasa cinta dengan memberikan perhatian yang besar kepada sang anak kita. Nah, kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau statusnya itu sebagai suami, beliau statusnya sebagai nabi, dan beliau sebagai ayah. Sebagai suami maka beliau bertugas mencari nafkah, sebagai seorang nabi maka beliau berdakwah, dan sebagai seorang ayah, Masya Allah, beliau senantiasa memperlihatkan dan memperhatikan daripada perkembangan daripada anaknya itu. Itulah kita lihat dalam sejarah, sesibuk apapun Nabi Ibrahim alaihissalam, maka beliau masih menyempatkan datang ke Mekah, bolak-balik Mekah, Palestina ke Mekah untuk melihat perkembangan daripada anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nah, pelajaran yang besar bagi kita bahwa ya, sesibuk apapun kita bekerja, maka jangan lupa berikan perhatian kepada sang anak kita. Itulah kenapa sebagian ada anak-anak yang mencari perhatian di luar rumah. Ya, seringkali berkeluyuran di luar rumah. Kenapa? Karena mereka mencari perhatian yang mereka tidak didapatkan di dalam rumah. Oleh karenanya sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, maka sekali lagi perlu baginya kita untuk memberikan perhatian yang penuh kepada sang anak. Nah, di dalam Al-Quran kita bisa temukan adanya dialog antara ayah dan anaknya. Misalnya dialog antara Luqmanul Hakim dengan anaknya, dialog antara Nabi Yakub alaihissalam dengan anaknya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, dialog Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail. Mengapa di dalam Al-Quran tidak disebutkan dialog antara ibu dan anak? Ya, ternyata salah satu alasannya bahwa jika ada seorang ibu yang dekat dengan anaknya, maka itu adalah sesuatu yang biasa. Tetapi jika ada ayah, bapak yang dekat dengan anaknya,
sedangkan bapak ini jarang ada di rumah karena sibuk bekerja mencari nafkah di luar rumah, maka itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kemudian yang terakhir, bahwa mengapa kita harus mencita-citakan, mengapa kita mesti berharap agar di dalam keluarga kita terdapat anak yang soleh dan solehah. Nah, untuk menjawab ini kita bisa lihat dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza matal insan atau idza mata banu Adam in qata'a amalu ila thalath." Jika anak cucu Adam telah meninggal dunia, maka akan terputuslah seluruh amalnya kecuali 3. Nah, di antara 3 ini adalah waladin soleh yada'ula, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan daripada orang tuanya. Jadi anak yang soleh ini adalah investasi terbesar bagi orang tua di dunia dan di akhirat. Dan anak yang soleh merupakan sumber cahaya bagi orang tuanya ketika sang orang tua telah berada dalam kegelapan kubur. Dan anak yang soleh yang kelak itulah yang akan mengangkat daripada derajat orang tuanya di dalam surga. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa di dalam surga nanti akan ada orang tua yang mereka itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Kemudian orang itu mengatakan, "Anna li hada, ya Allah, mengapa saya mendapatkan keutamaan sebesar ini?" Lantas dikatakan kepada dia, "Bi istighfari waladulak." Itulah disebabkan karena istighfarnya anakmu. Anakmu senantiasa mendoakan ampunan kepadamu, lalu kemudian diangkat daripada derajatmu di dalam surga. Nah, inilah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi pribadi kami sendiri. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.